Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana li ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli washdid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ridhoka wa ma'rifatak wal barakata ilayya wa ila hadhil jamaah fi hadzal masjidil mubarak. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah alayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bainaka wa bainal ilmi bahrun minan nar. Al hadis wallahu a'lamu bi muradi. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para asatid, para guru-guru, khususiyah jamaah Masjid Nurul Iman beserta ketua dan stafnya yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang penuh kebahagiaan, yang penuh kebarokahan, kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi, yang mudah-mudahan harapan besar kita semua, amalan ibadah kita, langkah kita, duduknya kita, niat kita semua dicatat satu amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan senantiasa nanti kita dihadapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam, senantiasa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua disatukan bersama di surganya Allah beserta para guru-guru kita, para anbiya-anbiya Allah. Baiklah Bapak Ibu hadirin para jemaah sekalian, karena ini suasana masih lebaran, mungkin ada sebagian yang masih melaksanakan ibadah puasa Syawal, ya. Yang tidak melaksanakan ibadah puasa, monggo sambil dinikmati hidangannya, ya, seala kadarnya. Dan yang masih puasa, insya Allah mungkin hari ini adalah hari yang ke-6, ya, untuk melaksanakan puasa Syawal. Seperti biasa, saya selaku manusia biasa tentu dari awal kita bertemu sampai hari ini, sampai pagi hari ini, saya yang namanya manusia biasa tentu tidak luput dari salah, dari lupa. Maka dalam hal ini saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan senantiasa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin para jemaah sekalian, insya Allah kajian kita akan lanjutkan, yaitu materi yang akan saya sampaikan adalah kajian tentang ibadah. Tentang ibadah makhluk
yaitu diantaranya adalah sholat. Karena kita berpatokan kepada ucapan ulama, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki sholat kita, perbaiki zikir kita, dengan belajar terus, tidak berhenti, dengan posisi apapun, keadaan bagaimanapun, tetap kita harus belajar dan terus belajar. Berarti ini adalah usaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Duduknya kita di masjid yang mulia ini untuk mendengarkan pengajian, ini adalah usaha kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka aslahallahu bainahu wa bainan nas, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau kita sibukkan kita dengan belajar untuk ibadah, belajar untuk sholat, belajar untuk zikir, maka secara otomatis nanti Allah akan perbaiki hidup kita, ya. Akan perbaiki hidup kita, hubungan kita dengan tetangga, kerabat, saudara, itu akan baik. Maka saya tidak bosan untuk menyampaikan kepada Bapak, Ibu, para jemaah sekalian, terus kita belajar sampai kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai kita masuk ke liang lahat, ya. Itu tidak ada batas untuk belajar. Maka terus yakin apa yang kita laksanakan, kesalahan sebesar apapun ketika kita masih terus mau belajar, yakin semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pun terus masih belajar kepada santri, belajar kepada jamaah, belajar kepada guru-guru saya, terus sampai saya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saya titik darah penghabisan, menghembuskan napas terakhir, terus kita belajar, ya. Nah, insya Allah kajian yang akan saya kaji adalah kita masih menerangkan tentang rukun sholat, ya. Itu sampai, kalau tidak salah kemarin sampai rukun yang keberapa tuh, ya. Lupa. Kalau tidak salah antara duduk di antara dua sujud, ya. Kenapa kita bahas sholat terus, ya? Karena sholat ini adalah merupakan tiang, ya, merupakan pondasi dasar di dalam segala ibadah, ya. Kalau kita sudah perbaiki sholat kita, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan ikut, akan ngekor. Jangankan kita, sahabat pun itu belum bisa yang namanya sholat secara hakiki. Karena sholat ini adalah merupakan jembatan makrifat kita kepada Allah, jembatan untuk mengenal Allah. Bahkan di dalam sholat itu ada 3 tingkatan. Ada sholat ma'al ghaflah, ada sholat ma'al hudur, ada sholat ma'al haibah. Yang disebut dengan sholat ma'al ghaflah itu adalah lisanun zakirun, wa badanun raki'un wa sujudun, wa qalbuhu ghafilun. Badannya, lisannya membaca Fatihah, badannya ruku dan sujud, tapi hatinya lupa kepada Allah. Nah, itu namanya sholatun ghafilun. Maka kata Allah, fawailul lil musallina allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yang hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Nah, ukurannya seperti itu. Kita yang sholat saja masih celaka, bagaimana yang tidak sholat? Kan gitu. Maka saya terus mengajak kepada seluruh jamaah, saudara-saudara saya semua, untuk terus kita kaji sholat, ya. Sehingga kita mengenal mana rukun sholat,
mana yang wajib kita baca di dalam sholat, mana yang wajib kita lakukan di dalam sholat, itu kita harus tahu, ya, harus mengenal. Karena kalau kita meyakinkan yang sunnah itu wajib, tidak batal. Tapi kalau kita yakinkan yang wajib itu sunnah, itu menjadi batal sholatnya. Ya. Banyak sholat kita, alladzina hum an sholatihim syahun. Ya. Dan yang kedua, sholat ma'al hudur. Sholat ma'al hudur itu adalah lisanu zakirun wa qalbuhu nazirun ila makna. Lisannya kita baca ruku dan sujud, wa qalbuhu nazirun ila makna, hati kita melihat makna yang kita baca. Badan kita mengetahui apa yang kita lakukan. Dalam kalimat Allahu Akbar, dalam takbiratul ihram, itu mengandung makna bahwa tidak ada yang hebat, tidak ada yang gagah, tidak ada yang besar, hanyalah kebesaran Allah semata. Itu di dalam takbir. Di dalam takbir ajarannya kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat itu tujuannya adalah mengagungkan Allah. Maka dengan kalimat Allahu Akbar itu ada takbiratul ihram, ada yang disebut dengan takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihram itu masuk kepada rukun sholat, maka wajib kita yakini bahwa itu perkara yang wajib. Dan takbiratul intiqal itu hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Dan itu sudah kita kaji. Bagaimana cara takbir yang kita lakukan, bagaimana cara mengangkat kesunahan-kesunahan di dalam takbir. Ya alhamdulillah kita sudah kaji. Sekarang kita akan kaji tentang yaitu rukun selanjutnya yang ke-8. Julusun bainahuma ay sajdatain walau finaflin, ya. Yang ke-8, rukun salat itu adalah duduk di antara dua sujud. Sujud pertama dan sujud kedua ada disebut dengan itu namanya duduk. Duduk di antara dua sujud. Nah, di dalam duduk antara dua sujud itu disebut dengan rukun qasir, ya. Karena ada rukun tawil di dalam sholat, rukun qasir. Rukun qasir itu apa? Rukun qasir itu rukun yang pendek. Ada rukun yang panjang. Jadi tidak boleh kita memanjangkan rukun yang pendek, tidak boleh. Karena itu bisa membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatuluhu wala tidalan li'annahuma ghairu maksudina li dzatihima bal suri'a lil fasli fakana qasiraini wala yatuluhu lan orang ngadawaaken ya wong hu ing ia julus wala tidala lan orang ngadawaaken ya wong ing iktidal li'annahuma karna satune iya karone julus lan iktidal ghairu maksudina iku orana kang den seja kabeh li dzatihima kadue zat iya karone iktidal lan julus baina sajdatain bal suri alil fasli balikantah den suri'a den gelar atau den perintah ia karone julus lan sajdata lan i'tidal lil fasli karena misahaken fakana maka ana ia julus lan i'tidal qasiroini iku kang cendek karone. Nah, itu bahasa kitabnya ya, bahasa Jawanya. Saya juga kadang nggak ngerti bahasa Jawa ya. Tapi karena sering-sering gitu kan, ya alhamdulillah. Maka di sini ulama menerangkan wala yatuluhu, tidak boleh kita memanjangkan yaitu duduk di antara dua sujud. Artinya sudah ada ukuran, ya, sudah ada ukuran
Duduk di antara dua sujud ukurannya adalah sunnah membaca Robbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'ani, itu ukurannya ya. Jadi nggak usah kita tambah-tambah yang lain lagi ya, biar panjang ya. Itu ukuran yang diajarkan oleh Nabi ya. Itu ukuran yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat dan para tabi'in serta asba'ut tabi'in ya. Dalam i'tidal pun sama. Dalam i'tidal sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, itu termasuk ukuran lamanya di dalam i'tidal ya, di dalam i'tidal. Nah, bagaimana kalau kita memanjangkan rukun qashir tadi? Kita panjangkan rukun qashir seperti di dalam Robbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afwan, kita tambah dengan membaca Fatihah, kita tambah dengan membaca Yasin misalkan. Fa in tawala ahaduhuma fauqa dzikrihi al-masru'i fihi qadrul Fatihah fil i'tidal aqalla tasyahudi fil julusi amidan aliman batalat sholatuhu. Kalau kita panjangkan rukun yang qashir tadi, seperti apa? Duduk di antara dua sujud kita panjangkan. Kalau duduk di antara dua sujud ya, kalau di dalam i'tidal itu ukurannya adalah qadrul Fatihah. Fa in tawala ahaduhuma, apabila kita memanjangkan salah satu di antara rukun qashir tadi. Rukun qashir itu adalah duduk di antara dua sujud, dan i'tidal fauqa zikrih, di atas zikir yang sudah berlaku yang diajarkan oleh Nabi tadi ya. Melebihi yang diperintahkan qadrul Fatihah, yaitu kalau di dalam i'tidal ukurannya adalah membaca Fatihah, itu dalam i'tidal. Dalam i'tidal ukuran lamanya di dalam i'tidal itu ukuran membaca Fatihah. Maka di situ ada sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du ya. Itu ukurannya. Nah, di sini dipersamakan dengan ukuran membaca Fatihah ya. Ukuran membaca Fatihahnya yang ukuran sedang, nggak terlalu ngebut, nggak terlalu pelan, yang sedang ya. Ya, yang tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bukan ukurannya seperti Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan begitu ya. Ukurannya adalah yang sedang, yang tartil. Karena kata Nabi, khairul umuri awsatuha, perkara yang baik itu adalah yang sedang-sedang aja. Terlalu ngebut jangan, terlalu pelan jangan. Kalau terlalu ngebut kasihan yang tua gitu kan. Kalau terlalu pelan ngantuk jamaahnya kan gitu. Udah sedang-sedang aja ya. Ada ukurannya masing-masing ya. Ada ukurannya masing-masing. Nah, di situ maka ukuran i'tidal itu adalah membaca Fatihah ya, ukurannya. Kemudian wa aqalla tasyahudi fil julus, kalau di dalam duduk di antara dua sujud itu ukuran aqalnya, ukuran minimalnya adalah aqalnya tasyahud. Aqalnya tasyahud itu at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu aqalnya membaca tasyahud. Jadi ukuran di antara duduk di antara dua sujud itu aqalnya membaca tasyahud ya. Ada disebut dengan aqal, ada disebut dengan adnal kamal, ada disebut dengan akmal ya. Kalau aqal itu minimal,
Kalau adnal kamal itu adalah galib kebiasaan, sedang. Kalau akmal itu lebih banyak, ya, lebih banyak, lebih sempurna. Itu akmal namanya. Itu di dalam ukuran bacaan-bacaan di dalam sholat. Ya. Maka apabila kita memanjangkan lebih dari akol, lebih dari ukuran minimal di dalam duduk di antara dua sujud dan i'tidal, batalah sholatuhu, maka batalah sholat kita. Tuh, ya. Kalau sudah batal ya udah nggak diterima, gitu kan? Kalau batal ya nggak diterima. Pekerjaan yang dibatalkan kan sia-sia kan gitu. Kita cuma hanya kerja saja tapi tidak diterima. Karena apa? Karena tidak melalui dasarnya, tidak melalui ilmunya. Ya. Wa sunna fihil ail julusi baina sajdataini wa fi tasyahudi awalin wa jilsati istirahin wa kadza fi tasyahudi akhirin wa sunalan den sunahakeun bi tasyahudi awalin fihi ing dalam julus baina sajdataini wa fi tasyahudin lan ing dalam tasyahud awal wa jilsati istirahin lan lungguh istirahat wa kazalan kaya mangkono jilsatu istirahin fi tasyahudi akhirin ing dalam tasyahud akhir inta aqobahu lamun ngakuranhu ing iya jilsatul istirahat sujudus sahwin opo sahwi istirosun opo iftiros. Nah kemudian disunahkan di dalam tasyahud awal, ya. Ini satu di dalam tasyahud awal, di dalam duduk istirahat, begitu juga di dalam tasyahud akhir apabila kita mau melaksanakan sujud sahwi. Disunahkan apa? Disunahkan jilsat iftirosun, yaitu duduk iftiros. Maka di dalam sholat ada dua duduk yang disunahkan. Satu duduk iftiros, yang kedua duduk tawarruk. Ya. Yang pertama duduk iftiros, yang kedua duduk tawarruk. Maka disunahkan di dalam melaksanakan duduk di antara dua sujud, satu. Yang kedua di dalam tasyahud awal. Yang ketiga yaitu duduk istirahat. Duduk istirahat itu, ya, duduk istirahat itu adalah ketika kita mau bangun dari sujud, kemudian bangun, disunahkan kita duduk istirahat dulu. Ya. Jadi nggak langsung kita bangun dari sujud langsung bangun berdiri. Itu ada kesunahan kita duduk dulu sebentar baru bangun. Ya, itu namanya duduk istirahat. Duduk istirahat itu di situ disunahkan adalah iftiros. Duduk sama seperti tahiyat awal duduknya, gitu. Duduk iftiros. Duduk iftiros itu telapak kaki sebelah kiri kita dudukin, ya. Kita dudukin dengan tumit sebelah kiri, ya. Itu duduk iftiros, ya. Jadi si tumit ini, si birit ini itu tidak menduduki tempat sujud atau tidak menduduki sajadah, tapi menduduki telapak kaki, ya, sambil dibelokkan ke sebelah kanan, gitu ya, jerijinya. Nah itu cara duduk iftiros. Mungkin sudah pahamlah duduk iftiros. Cuman kadang-kadang nggak paham itu namanya duduk apa gitu. Ya seperti ini. Pokoknya duduk duduk tahiyat awal itu namanya duduk iftiros. Kita lihat aja sama imam. Imam itu duduk tahiyat awalnya bagaimana? Oh begitu. Oh berarti itu duduk iftiros namanya, gitu ya. Kalau kita nggak paham nih, caranya bagaimana? Lihat aja imam. Patokan kita imam yang menjadi ukuran. Ya. Imam itu ketika tahiyat awal duduknya seperti itu. Oh itu namanya duduk iftiros. Di dalam duduk iftiros itu ada kesunahan satu, yaitu tahiyat awal, ya. Tahiyat awal itu kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, ya.
Kemudian yang kedua ketika duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ya. Duduk di antara dua sujud itu, sujud awal, sujud kedua itu sunnah duduknya duduk iftiros. Yang ketiga adalah duduk istirahat. Duduk istirahat itu ketika kita dari sujud, ini rukun yang ketiga biasanya, rokaat yang ketiga. Rokaat yang ketiga, setelah sujud kita bangun, jadi nggak usah langsung bangun. Kita duduk dulu, jeda duduk dulu sebentar, baru kita bangun. Nah itu duduk istirahat. Itu sunnah hukumnya, ya. Maka ketika kita melaksanakan duduk istirahat di dalam rokaat yang ketiga, misalkan, nah kita disunahkan untuk mengangkat tangan, ya. Allahu Akbar itu kalau kita duduk istirahat, ya. Kalau kita duduk istirahat. Tapi kalau kita tidak melaksanakan duduk istirahat, maka kita tidak disunahkan mengangkat tangan. Itu perbedaannya, ya. Karena sunnah mengangkat tangan itu kan ada 4 tempat, ya. 1 ketika kita takbiratul ihram. Yang kedua ketika kita mau melaksanakan ruku. Yang ketiga ketika kita bangun dari ruku, itu sunnah mengangkat tangan. Yang keempat ketika kita setelah beres melaksanakan tahiyat awal, itu yang keempat tuh. Ditambah yang kelima, kalau kita melaksanakan duduk istirahat, di situ baru kita sunnah mengangkat tangan. Kalau kita melaksanakan duduk istirahat di dalam rokaat yang ketiga, ya. Kemudian kalau kita tidak melaksanakan duduk istirahat, kita tidak disunahkan mengangkat tangan. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita misalkan kita angkat tangan tapi tidak melaksanakan duduk istirahat, apakah batal sholatnya? Tidak, ya. Tidak batal sholatnya, cuman tidak dapat pahala, gitu aja. Yang penting dia tidak melaksanakan gerakan sampai 3 kali di dalam sholat, dalam satu rukun. Nah itu ukurannya yang diajarkan oleh Nabi seperti itu, ya. Kemudian ada lagi yang keempat, ya, duduk istirahat itu dalam yang keempat itu adalah wasujudu sahwin. Nah, sujud fi tasyahudin akhirin, di dalam tasyahud akhir, inta'aqobahu apabila kita diiringi dengan melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi ini begini, ya. Ketika kita tidak melaksanakan sunnah abad, ya, karena sunnah abad itu sunnah di dalam sholat ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ketika kita meninggalkan sunnah abad itu seperti doa kunut sunnah abad, ya. Doa kunut sunnah abad gitu kan. Membaca sholawat dalam doa kunut termasuk sunnah abad, itu banyak nanti kita terangkan kesunahan abad. Kita meninggalkan sunnah abad, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu, ya, ada ulama berpendapat dilaksanakannya adalah sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir kita baru melaksanakan sujud sahwi. Bagaimana sujudnya? Kasujudi sholah, seperti sujud sholat biasa 2 kali, ya. Sujud pertama kemudian bangun. Nah di dalam sujud pertama bangun itu kita duduknya duduk iftiros, sujud lagi baru duduk tawaruk, baru salam. Itu di dalam melaksanakan sujud. Atau kita ragu di dalam rokaat sholat, ya. Ragu di dalam rokaat sholat, ini sholat maghrib, sholat dohor ini 4-3, ya. 4-3, ragu nih. Yang sering lupa itu biasanya sholat dohor, Pak, ya. Ini saya juga kadang-kadang, karena sholat dohor ukurannya bacaannya nggak kedenger kan, itu kadang-kadang kita lupa. 3-4 nih, ya. 3-4, apalagi udah mau lebaran tuh, ya. Aduh, pikiran kemana-mana tuh. Belum beli baju anak, ya, belum beli daging, aduh gimana ini, udah, apalagi udah ibu-ibu tuh, ya. Bapak-bapak aja udah pening itu lebaran tuh, aduh, sampai lupa sholat dohor aja, ya. 3-4, ya. Nah kalau kita ragu
di dalam ukuran rokaat, maka ambil yang paling terkecil. Ya, asalnya 4 berapa? 3. Asalnya 4 3. Kita ragu 4 atau 3, 4 3. Asalnya 4 berapa? 3. Ambil yang 3. Berarti tambah lagi 1 rokaat. Walaupun itu kita laksanakan 5 rokaat, tidak batal. Tidak batal. Nah, nanti ketika kita mau salam, maka kita diharuskan melaksanakan sujud sahwi. Gitu. Paham ya Ibu ya? Kalau kita ragu di dalam sholat maghrib nih, 3 atau 2, 3, 2. Asalnya 3 berapa? 2. Ambil ukuran 2, berarti tambah 1 rakaat jadi 3. Walaupun kita sudah melaksanakan 3 rakaat misalkan. Sholat maghrib kok 4 rakaat misalkan. Kalau kita mungkin tidak tahu gitu kan. Tapi yang melihat tahu. Kok kadang-kadang anak nih. Kok katanya Bapak sholat maghribnya 4 rakaat, yang benar, iya. Apa harus diulang? Tidak, cukup dengan sujud sahwi tadi. Ya. Kalau sudah kita laksanakan, ya. Tidak batal, tidak. Ya. Itu ukurannya. Ya. Bi ayajlisa ala ka'bi yusrahu bihaisu yali zohruhal ardo wadi'an kafaih. Ini caranya duduk iftiros itu di sini diajarkan. Bi ayajlisa ala ka'bi yusrahu. Duduk ala ka'bi yusrahu, mata kaki yang kiri kita dudukin. Gitu. Mata kaki yang kiri kita dudukin. Ya. Biaisu yasli yadharahu, dengan ukuran sodorkan jari kaki yang kiri ke sebelah kanan, wadi'an kafaihi, sambil kita letakkan kedua telapak tangan kita ala fakhdaihi, di atas di atas lutut, ya, ala fakhdaihi, di atas paha, ya, di atas paha. Ukurannya itu dekat ujungnya ke lutut, ya, itu ukurannya. Jangan terlalu jauh ke lutut, sedang ukuran ujung jari ini ke lutut. Itu ya, ke lutut. Ala fakhdaihi, di atas paha. Ya, di atas paha itu ukurannya bihaisu tusamfirusul asobi nashiron asubahi, yaitu di ujung sambil dibuka. Jari kita dibuka, jangan dikepalkan, tapi jangan terlalu dibuka. Nasiron asobi'aihi, ya. Qailan rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'ani, disunahkan sambil membaca rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'ani. Artinya rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Ingat dosa kita Bu, banyak dosa ya. Dosa kepada sesama manusia, dosa kepada Allah. Sholat kita ingat, ya. Ingat urusan dunia terus kita. Sholat kita rabbighfirli, dosa kepada Allah. Rabbighfirli warhamni, ya Allah sayangilah saya ya Allah, kasihini saya Allah. Wazburni, tambali kesalahan saya ya Allah, ya. Wazburni warfa'ni, angkatlah derajat saya. Warzukni, berikanlah saya rizki ya Allah, ya. Rizki yang zohir, rizki yang batin, ya. Rizki yang batin ini seperti ini Bu, ya. Sebetulnya ini adalah rizki yang batin nih, ya. Karena jarang diberikan oleh Allah kepada hambanya, sedikit sekali rizki yang batin. Rizki yang batin ini kita diberikan ma'rifat, diberikan hidayah untuk hadir di pengajian. Diberikan hidayah ma'rifat untuk bisa melaksanakan sholat subuh bersama. Ini adalah rizki yang batin yang jarang Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas hatinya melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu rizki yang batin. Kalau rizki yang zahir mah semua juga diberi oleh Allah. Karena Allah mempunyai sifat Rahman, ya, sifat pemberi. Mau ibadah, mau enggak ibadah, tetap diberikan rizki oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena Allah mempunyai sifat Rahman. Rahman itu kang maparina nikmat akeh ing dalam dunia lan akhirat. Allah memberikan nikmatnya di dunia dan di akhirat. Semua makhluk Allah yang taat kepada Allah, yang maksiat kepada Allah, tetap Allah berikan rizki. Itu sifat Rahmannya Allah. Ar-Rahim, Allah sifat kasih sayang khusus kepada hamba-hambanya yang ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bagian daripada rizki yang batin, ya, rizki yang diberikan oleh Allah. Maka kita syukuri, ya, kita bersyukur diberikan sehat, badan panjang umur, bisa melaksanakan pengajian, bisa sholat berjamaah. Subhanallah, ya, mudah-mudahan ibu bapak kita dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Saya nanti ketemu dengan ibu-ibu, ya, nanti saya tegur ibu-ibu di sana, ya. Kalau saya lupa, Ustaz Yusuf, gitu, ya. Misalkan saya nggak kenal di sana, misalnya, tapi insya Allah kita kenal nanti di sana, ibu. Amin ya robbal alamin. Itu, ya. Karena masya Allah kehidupan kita masih panjang, ya. Di dunia paling umur kita 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, ya. Semalam 7 hari jamaah saya meninggal, itu, ya, 7 hari, subhanallah. Itu umurnya masih 60 tahun, ya. Masih 60 tahun. Nggak tahu kita sampai atau tidak, ya. Tuh, maka manfaatan sisa umur kita ini, kalau kita sudah umur 40 tahun, yuk kita persiapkan, ya. Perbaiki ibadah kita, perbaiki hati kita untuk mengenal Allah. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita bersyukur, subhanallah, ya, bisa hadir di pengajian ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka warzukni ini bukan artinya kita harus dibanyakin rizki aja, bukan. Rizki itu rizki yang zohir maupun rizki yang batin. Rizki yang zohir kita diberikan kecukupan, ya, itu rizki yang zohir. Rizki yang batin kita diberikan keberkahan. Anak kita semua, istri kita mau ibadah kepada Allah, itu rizki yang batin, ya. Minta di dalam sholat itu semua. Warzukni wahdini hidayah petunjuk Allah, wa'afini, ya Allah berikanlah kami kesehatan, berikanlah saya kesehatan, wa'afini wa'fu anni, ya. Maka kalau kita sering sakit nih ibu, ya bapak, ya, obat mah cuman hanya syariat, ya. Hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Maka minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah, ya. Di mana mintanya? Itu di dalam sholat. Nabi mengajarkan mintalah di dalam sholat. Wa'afini, ya Allah berikanlah kami kesehatan. Maka hadirkan dalam hati kita ketika kita membaca wa'afini, ya Allah berikanlah kesehatan badan ini supaya enak ibadahnya. Alhamdulillah 1 bulan puasa kita melaksanakan ibadah puasa, dikasih sehat, ya. Dikasih sehat, ya. Saya juga dikasih sehat ibu bapak, ya, bulan puasa. Ya gimana nggak sehat, tidur, bangun, makan, gitu kan. Buka puasa, sahur, udah. Kemudian kita olahraga, sholat taraweh, kan gitu. Dikasih sehat badannya. Cuman agak sakit, sakit gigi aja sedikit, ya itu wajar, ya. Kalau kita dikasih sakit, berarti dikurangi dosa kita, dikifarati dosa kita, gitu kan. Kalau sakit lambung, oh berarti pernah ada makanan yang subhat masuk ke dalam perut kita, gitu kan. Kalau sakit gigi, oh berarti pernah ada makanan yang subhat atau yang haram pernah kita kunyah. Nah di situ Allah kasihan kepada kita diberikan sakit, maka setiap sakit yang kita rasakan itu akan dikifarati dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering ngobrol kadang-kadang, Ustaz ini saya sudah sakit kaki, ini udah susah jalannya pakai tongkat, gitu kan. Kata saya, Bapak sadar enggak gitu, ya, dulu Bapak ini kaki ini digunakan untuk apa, ya. Pernah enggak maksiat kepada Allah? Ya pernah lah Ustaz, ya. Apalagi saya kan pejabat, gitu kan. Bukan pejabat aja, sama-sama aja, gitu kan. Saya ini banyak dosa. Ya udah, istighfar aja, ya. Syukur kepada Allah, berarti setiap hari, setiap waktu kita akan diampuni dosa kita dengan diberikan sakit. Tapi jangan pernah kita tinggalkan ibadah, ya. Ketika kita diuji, dicoba dengan sakit, kita tidak
tidak merasa benci dengan sakit yang Allah berikan. Kita nerima apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak istighfar kepada Allah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dosa kaki ini, dosa tangan, mata, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika melihat itu kita bersyukur. Maka sering saya cerita, ada seorang aulia Allah itu ketika dia sakit datang kawannya mendoakan, kemudian dia sembuh, marah. Kenapa kamu menghilangkan kenikmatan saya? Gitu kan? Kan saya ngedoain kamu supaya sembuh. Ya. Saya kan lagi nikmat melihat Allah, melihat keagungan Allah kan. Kamu hilangkan kenikmatan saya. Ternyata itu adalah ba'du min aulia Allah ya. Ketika diberikan sakit, ternyata bukan sakit, pada hakikatnya dia diberikan kenikmatan oleh Allah secara batinnya gitu. Itu sampai segitu ya orang-orang yang hatinya sudah dekat kepada Allah. Kalau kita mah enggak, aduh baru sakit kaki sedikit ya, aduh nggak mau sholat kadang-kadang gitu. Nah itu yang kalau kita diuji, dicoba dengan sakit, meninggalkan ibadah kepada Allah, maka pahala sakitnya nggak ada. Pahala sakitnya hilang, pahalanya itu hilang. Tapi ketika kita bertahan terus ya dengan ibadah dan semampu kita, tidak bisa jalan ya duduk, tidak bisa duduk ya tidur, tidak bisa tidur ya celentang. Madama aklu sayan, selagi akal kita masih tetap kita melaksanakan sholat ya. Dalam kondisi apapun tetap, nah itu nanti akan dikifarati dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sambil membaca wa'afini wa'fu'ani, wa'fu'ani itu maafkan ya Allah kesalahan-kesalahan saya ya Allah. Itu makna di dalam yaitu bacaan duduk di antara dua sujud. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi. Pada hakikatnya ini adalah ngedidik saya sendiri ya. Saya berbicara ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa saya laksanakan ya, bisa saya amalkan gitu kan. Yang mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan, yang diajarkan oleh Nabi ya. Itu saja mungkin sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kehilafan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustadz tadi masalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini kita kadang-kadang memang bingung ya Ustadz ya, apa 2, apa 3, apa 4 rakaat yang telah kita lakukan tadi. Yeah. Kemudian kita ngambil yang paling kecil ya Ustadz. Yang paling kecil. Terus yang dibaca tadi Subhana ma ya'lamu wa la yasu, itu berapa kali? Begitu sujudnya itu 1 kali, apakah 3 kali gitu? Terus kita duduk lagi, terus kita sujud lagi. Yang dibaca berapa kali yang saya tanyakan itu? Saya rasa itu aja ya. Ya, cukup Ibu. Ya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sujud sahwi itu ada yang namanya kasujudi sholah, seperti sholat. Jadi membaca subhana man la yanamu wa la yasu ya. Di dalam sujud sahwi itu boleh 1 kali. Tapi galibnya 3 kali boleh. Subhana man la yanamu wa la yasu atau subhanalladzi la yanamu wa la yasu, sama saja itu dibaca 3 kali di dalam sujud sahwi ya. Sama seperti sujud sholat. Kalau sujud sholat kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, kalau kita lagi buru-buru udah cukup 1 kali aja. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, maha suci zat Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya, itu maknanya. Kalau kita lagi buru-buru cukup 1 kali, tapi kalau kita enggak buru-buru sedang lah gitu kan, itu 3 kali, cukup 3 kali ya. Cukup Ibu. Jadi kalau kita posisi menjadi makmum itu kita harus ikut dengan imam ya, harus ikut dengan imam. Bagaimana kalau imamnya salah ya? Kalau imamnya salah sampai membatalkan sholat, kita jangan ikutin. Tuh. Jangan kita ikutin, kita wajib muparokoh dengan imam.
Tapi kalau imamnya salah tidak membatalkan sholat, sudah kita ikuti saja imam, ya. Karena kalau kita tidak ikutin imam, posisi sholat kita akan batal, gitu. Kalau misalkan imam tidak melaksanakan sujud, tidak melaksanakan tasahud awal, imam nih. Jadi begitu rakaat kedua langsung bangun nih imam, ya. Nah, ada yang seperti itu ya, Pak ya. Nah itu, nah tasahud awal, tahiyat awal itu kan bagian dari sunnah abad juga sama gitu kan. Nah itu bukan termasuk rukun, bukan termasuk wajib di dalam sholat. Maka kita wajib ikuti imam, ya. Tidak boleh kita mau mufaroqah dengan ikut aja imam. Kita sudah apa namanya, sudah baca subhanallah gitu kan. Subhanallah, tetap imam kan ya namanya juga dia lupa ya, naik terus gitu kan. Naik terus gitu kan. Udah tanggungan nggak apa-apa gitu kan. Udah ikutin aja imam, nggak batal sholatnya, ya. Itu sering Pak, saya juga pernah begitu ya. Begitu sholat itu biasanya sholat dohor. Ini udah tahiyat awal apa belum ya? Udah tahiyat awal belum? Udah bangun aja kadang-kadang tuh. Udah ikutin aja imam, selagi itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau itu membatalkan sholat, subhanallah gitu kan, gitu. Imam terus jojong aja dia, ya, nggak mendengar, nggak menggubris apa yang kita sampaikan, gitu kan. Subhanallah gitu kan. Sampai jengkel gitu, subhanallah gitu. Sampai kaget imam, jangan gitu, udah cukup satu kali subhanallah gitu kan. Jangan getak sama imam. Itu kalau posisi tidak membatalkan sholat seperti tahiyat awal tadi, udah ikutin imam, ya. Tapi kalau misalkan nambah rokaat imam nih, ya, udah 4 rokaat imam bangun lagi gitu kan, melaksanakan itu sudah tahu itu bahwa sudah 4 rokaat, bangun lagi, gitu kan, itu tidak boleh kita ikutin. Kita sudah baca subhanallah gitu kan, subhanallah, imam tetap aja naik melaksanakan 5 rokaat. Kita sudah punya keyakinan bahwa itu sudah 4 rokaat, maka kita tidak boleh mengikuti imam karena menambah rokaat itu bisa membatalkan sholat. Nah seperti itu, ya. Ya. Tapi kita tidak pakai tahiyat awal. Iya, kalau kita lupa nggak pakai tahiyat awal itu nggak apa-apa karena sunnah. Jadi misalnya sekarang ini imamnya ini lupa, artinya dia lupakan, terus bikin rakaat yang kelima, itu yang imam. Terus kita kan artinya mengikuti imam, berarti kita kan ikut 5 rakaat juga atau kita hanya 4 aja? 4 rakaat aja. Imam ini itu ragu, gitu. Ragu. 4 atau 3 gitu, terus menambah 1 rakaat lagi, kan seperti yang Ustaz bilang. Yeah. Artinya si imam ini lupa gitu, terus nanti melakukan sujud sahwi. Nah imam ikut nggak? Nah kalau itu makmum ikut nggak? Makmum kalau kita sudah punya keyakinan sudah melaksanakan 4 rakaat, kita jangan ikut. Jadi makmum itu harus duduk saja mufaroqah dengan imam melaksanakan 5 rakaat ya misalkan. Kita jangan ikut ya, karena bisa membatalkan sholat. Sudah 4 gitu. Ikutin dengan imam. Kalau kita ragu juga, ini 4 atau 3 ya, 4-3, imam nambahin 1 rakaat nih, udah yakin aja 3 gitu kan, ikutin dengan imam, ya, itu tidak membatalkan sholat, walaupun kenyataannya 5 rakaat misalkan, tapi kita ada keraguan, atau kita tidak memperhatikan ya bilangan rakaat sholat, udah ikut aja dengan imam gitu kan, kadang-kadang begitu, nggak tahu 3, nggak tahu 4, nggak, ikut aja dengan imam gitu kan, udah kita ikut aja dengan imam gitu ya. Kalau kita punya keyakinan 4, imam 5, kita makmum 4, jangan ikutin karena membatalkan karena kita yakin, jangan ikuti imam gitu ya. Kita salam sendiri ya, jadi tahiyat kita sendiri, salam sendiri, jangan ikutin imam. Nah disitulah kita langsung kontak niat mufaroqah dengan imam. Di situ kontak kita dalam hati, niat saya pisah dengan imam. Udah aja salat tahiyat sendiri, atahiyatul mubarak sampai salam gitu kan. Imam bangun misalkan, jangan kita ikutin gitu kan.
Karena kita punya keyakinan bahwa itu sudah melaksanakan 4 rakaat. Tuh, nanti setelah sholat kita ngobrol dengan imam, Mam, itu situ melaksanakan 5 rakaat. Nah, bagaimana posisi imam? Yang benar, iya. Nah, di situ nanti imam harus sholat lagi, gitu. Imam itu harus sholat lagi. Pertanyaan pertama adalah tentang tadi makmum yang lupa, imam yang tidak. Jadi makmum yang lupa, imam yang tidak, ya. Makmum baca subhanallah, subhanallah gitu. Ya, baca ya. Kita cuekin aja. Yang lain enggak, ya. Kita cuekin aja, ya udah kita cuekin aja. Karena makmum yang lupa gitu kan. Gak usah kita tanya, ngapain baca subhanallah? Batal kita imamnya. Udah kita cuekin aja. Kalau kita sudah yakin dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita lakukan, walaupun itu si makmum memberikan peringatan kepada kita dengan subhanallah misalkan, nah udah kita nggak usah dicuekin aja, nggak apa-apa aja. Ya. Terus yang kedua pertanyaannya, duduk di antara 2 sujud itu apa yang kita baca, ya. Memang di sini tidak diajarkan harus membaca Robbighfirli warhamni wazuburni, udah kita diam saja ukuran membaca tasbih, ya. Yang penting ada jeda gitu kan, diam saja atau membaca tasbih nggak apa-apa, kita di situ di antara 2 sujud, atau baca Robbighfirli juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu tidak diajarkan bahwa kita harus membaca apa. 2 di antara, sama kasih sujud sholat aja seperti sujud sholat begitu gitu kan. Membaca Robbighfirli warhamni wazuburni warfani apa, atau diam saja ukuran kita diam, ukuran kita tumakninah, baca subhanallah, baru kita sujud lagi gitu kan. Baru kita nanti duduk tawaruk, baru tahiyat salam, baru salam itu. Jadi antara jeda di antara sujud sahwi, sujud awal sampai sujud kedua itu ya cukup dengan kita bertasbih atau membaca doa yang lain, nggak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, boleh. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah tentang sujudnya lama. Nah, imam melihat sujudnya lama di dalam tahiyat akhir, ya, di dalam tahiyat atau rakaat akhir, di dalam rakaat akhir itu sujudnya lama. Nah, biasanya kalau lama itu imam membaca tasbihnya itu akmal dia itu sampai 11 kali, ya, tasbihnya biasanya, ya. Bagaimana kita ikutin aja baca tasbih 11 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sampai imam itu bangun, ya. Itu karena membaca tasbih itu akolnya 1 kali, kemudian adnal kamalnya 3 kali, akmalnya itu 11 kali, ya, itu boleh, ya. Maka di situ diatur oleh Nabi, kalau kita lagi buru-buru 1 kali, kalau kita lagi sedang jadi imam posisinya udah 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kita sholat sendiri nggak ada yang nungguin, udah 11 kali gitu. Jadi kalau kita harus tahu posisi imam, ya, posisi makmum harus paham gitu kan. Namanya makmum orang banyak, ada yang buru-buru, ada yang ini, udah kita sedang aja 3 kali kalau jadi imam, 3 kali. Jadi nggak usah 11 kali. Karena kalau kita baca tasbih 11 kali, makmumnya makruh misalkan, maka batal berjamaah kita, kan gitu. Walaupun itu sunnah yang kita lakukan, gitu kan. Kalau makmumnya makruh, maka batal pahala berjamaah kita, gitu. Itu yang ketiga, Pak Jai. Kemudian imamnya sudah duduk, makmumnya sujud, ya. Nah, itu bertentangan, walaupun tidak batal, tapi hukumnya makruh gitu. Walaupun tidak batal, karena dia berbeda di dalam sunnah, gitu kan? Berbeda dalam sunnah. Sunnahnya itu cuman hanya di dalam sujud itu kita wajib ikutin imam, gitu kan? Ikutin imam 3 kali subhana rabbiyal a'la. Dia sampai 11 kali misalkan. Sampai imamnya itu sudah melaksanakan tahiyat akhir. Sudah melaksanakan tahiyat akhir, sudah mau salam, itu masih sujud si makmumnya. Maka perlu kita periksa, ya.
masih hidup apa udah nggak ada nih kan gitu. Atau mungkin dia nggak mendengar gitu kan takbirnya imam tadi misalkan, itu nggak apa-apa ya, tidak membatalkan sholat aja, tidak ya. Cuman lebih baiknya udah kita ikutin imam, nah itu pahala berjamaahnya kita maksimal ya, ikutin imam. Imam kita bangun ya, imam sujud kita sujud, imam kita bangun dari sujud bangun gitu kan, walaupun bacaan kita belum selesai, udah ikutin imam ya. Misalkan imam 3 kali baca tasbihnya, kita baru sekali, udah cukup 1 kali aja. Nah itu keutamaan berjamaah di situ, keutamaannya ada keutamaan pahala berjamaahnya, ikutin dengan imam ya. Itu tidak jauh jedaknya gitu kan. Nah itu cukup mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Pak Ustaz, pada saat sujud terakhir, karena saya dengar ceramah bahwa kita dibolehkan untuk berdoa. Pada sujud terakhir itu biar bisa berdoa, tetapi tidak usah diucapkan, tapi di dalam hati. Ini kira-kira gimana itu, Ustaz? Terus yang kedua, pada kita sudah salam, saya terakhir kita salam, sebaiknya kira-kira gimana, Pak Ustaz? Itu langsung kita ada yang salam kita, salaman cepatan. Apakah sebaiknya setelah kita zikir, baru kita salam-salaman dengan sebelah kiri kanan? Kadang-kadang juga ada kawan tidak mau salaman, kita lagi di tangan kita, dia nggak mau. Nah, sebaiknya kira-kira gimana? Terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama adalah tentang apa tadi, Pak? Sujud dalam doa. Ya boleh, karena termasuk doa yang dijabah itu adalah doa di dalam sholat, di antara sujud. Jadi dalam sujud kita boleh berdoa, tapi jangan kita ucapkan dengan lisan, cukup dengan hati saja. Ya Allah, kita boleh di situ. Ya. Jangan sampai mengeluarkan kalimat yang membatalkan sholat, gitu kan? Kalimat. Kalau dengan hati kita boleh berdoa, tapi yang utama adalah doa untuk akhirat, seperti doa diampuni dosa kita, gitu kan. Kalau di dalam sholat lah nggak usah kita minta doa untuk dunia lah, banyak harta segala macam, udah minta aja kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Kalau minta pengen banyak harta mah doanya di luar sholat aja, gitu kan, di luar sholat. Kalau di dalam sholat, saya harapkan itu doa untuk akhirat. Seperti diampuni dosa kita, ya, kesalahan kita, diterima amal ibadah kita, diampuni dosa orang tua kita, saudara kita di dalam sholat. Ya. Gitu. Mungkin itu boleh ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah tentang setelah salam ya. Setelah salam kita jabat tangan kan, salaman. Salaman ya. Memang tidak diajarkan sih ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan setelah sholat asar boleh kita musafahah. Musafahah ya, karena musafahah itu memang walaupun tidak diajarkan tetap hukumnya sunnah, tidak diajarkan di dalam sholat, tidak diajarkan setelah sholat, tapi dalam posisi apapun dimanapun tetap kita disunahkan untuk musafahah, gitu kan. Kalau kondisi saudara kita, teman kita tidak melaksanakan dzikir yang wajib misalkan ya, boleh-boleh saja gitu kan. Bahkan kalau menurut ada hadis Nabi yang mengatakan ketika kita bertemu dengan saudara kita kemudian kita bersalaman, maka akan diampuni dosa kita gitu. Itu kita mengingat kepada hadis itu saja. Jadi boleh-boleh saja selagi tidak mengganggu kehusuan ibadah saudara kita ya. Bagusnya mah setelah kita zikir sih ya, bagusnya mah setelah kita zikir. Bagaimana kalau sebelum kita zikir? Boleh-boleh saja ya, musafahah. Apalagi baru suasana masih lebaran gitu kan, karena ketemunya kita di dalam sholat tadi misalkan setelah sholat salaman itu boleh saja ya. Silakan. Cukup ibu bapak? Cukup. Sabar. Doa. Langsung doa. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita terima dan mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman Islam. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam segala urusan di dunia wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في ذاته قديم يا من هو في مسجده منير يا من هو في عطائه كثير. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم واخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا وفهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما استقاما محفوظا برحمتك أرحم الراحمين. نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة برحمتك أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم.